Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh, apa kabar? Berjumpa kembali di channel YouTube Radio PRFM dalam program Kisah Persib ya. Oke, mantap. Ini udah episode keberapa ya, teman-teman? Udah banyak banget ya. Udah banyak. Udah banyak banget ya. Kalau ngitung dari tahun-tahun sebelumnya mah. Oh iya benar. Dan tentu saja kita akan selalu konsisten ya menghadirkan perbincangan menarik dalam program Kisah Persib ini. Tentu saja eksklusif di channel YouTube Radio PRFM yang tentu saja Anda harus subscribe dan juga share setiap konten-konten yang ada di channel YouTube Radio PRFM ya. Sebelum kita mulai perbincangan Kisah Persib kali ini, saya mau ngucapin terima kasih buat Kadil Coffee ya yang sudah menyediakan tempat untuk syuting podcast kali ini ya teman-teman ya. Turun pisan untuk Kadil Coffee. Kadil Coffee ini beralamat di Jalan Kinanti nomor 21 Turangga Bandung. Jadi Kadil Coffee ini merupakan salah satu kafe yang mengusung tema tradisional modern ya. Jadi bagi teman-teman nih para bobotoh dan juga subscriber channel YouTube Radio PRFM yang mau work from cafe atau WFC-nya zaman yang namakan sangat cocok sekali karena di Kadil Coffee ini tempatnya sangat homey gitu ya, sangat enakin pisan dan juga recommended ya, terutama bagi teman-teman dan juga bobotoh yang ingin merasakan pengalaman berbeda bekerja sambil nongkrong di kafe atau WFC. Langsung aja datang ke Kadil Coffee di Jalan Kinanti nomor 21 Turangga Bandung. Jadi sekali lagi hatur nuhun ya untuk Kadil Coffee yang sudah menyediakan tempat dan juga konsumsi yang melimpah kali hatur nuhun pisan. Aya nu can ka display. Nah, ieu kopina nanti kita cobain ya. Sambil ngobrol-ngobrol seperti biasa saya mau sapa dulu Kang Pri. Apa kabar Kang Pri? Sehat? Alhamdulillah. Agak sedih sedikit lah. Agak sedikit. Kemarin cenah nonton ya? Aduh ya, kisah kemarin nonton ke sana. Kirain bisa bawa 3 poin ya. Yeah. Ternyata pulang ke rumah tuh Masuk angin langsung gara-gara draw gitu. Oke, nanti kita bahas ya kemarin. Saya juga ingin tanyakan ke Kang Pri kemarin gimana atmosfer stadion ya di laga lawan ACL kemarin di Lion City gitu. Kang Aris apa kabar Kang Aris, sehat? Alhamdulillah sehat. Tom ya? Haye, Lucho Gonzales. Main hare-hare elehna meni leuleus. Aduh. Kelas. Teu eleh mang. Teu eleh tapi tetep leuleus. Nyali Lucho menang aco. Tapi nu teu leuleus mah babaturan orang hiji deui Kang Rifki kumaha? Sehat? Mantapnya. Karena sudah didoping oleh Kadil Coffee. Kadil Coffee. Hatur nuhun Kadil Coffee. Oke guys. Jadi ya teh Persib teh nanti setelah kemarin cukup rame lah ya bertanding melawan Lion City di ACL 2 walaupun skornya 1-1 tapi perjalanan belum usai karena panjang. Ya, nanti masih panjang sekali termasuk di tanggal 22 September nanti kita akan berhadapan dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Setelah sekian lama akhirnya kita bisa tanding lagi ya di Stadion Kanjuruhan tanggal 22 September pukul 15.30. Nah, sebelum kita bahas persiapan Persib menjelang laga lawan Arema, mungkin kita sedikit ulas terlebih dahulu ya. Kemarin melawan Lion City di ACL 2. Kang Pri dulu ini yang kemarin nonton ke stadion. Kumaha Kang ninggal permainan Persib kamari tah? Kalau secara jujur ya Kang Ucup, kemarin tuh dari pertandingan pramusim, liga sampai uji coba yang lainnya lah ya gitu ya. Permainan babak pertama itu permainan terbaik yang pernah dimainkan oleh Persib menurut saya. Keren. Menurut saya ya. Karena hampir 45 menit pertama Lion City tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Semua digempur baik di belakang, tengah, depan. Itu benar-benar Persib itu bisa menguasai pertandingan. Ngurung pertandingan. Dan yang saya senang itu adalah penempatan yang dilakukan oleh Bojan itu ketika menempatkan Eliano di tengah. Nomor gitu 10 ya? Di nomor 10 gitu ya. Itu benar-benar bisa mengobrak-abrik pertahanan Lion gitu ya. Dia bisa ada di kiri, bisa ada di tengah, bisa ada di kanan, serba ada dia. Iliano itu benar-benar pemain yang
luar biasa pada babak pertama. Itu yang sangat kita rasakan benar-benar menjadi pembeda gitu. Cuman ya sayangnya ketika trio di tengah Lucho, Clock sama Eliano ketika Clocknya mengalami cedera diganti itu yang agak mulai merubah permainan Persib gitu ya. Karena di hampir 40 menit Lion nggak ada peluang sama sekali sebenarnya di babak pertama itu. Bahkan Persib itu sebenarnya harus bisa minimal 2 gol itu bisa masuk dari Eliano dan dari Sadil terutama ya. Sadil itu kalau kebetulan saya ada di belakang gawangnya Lion. Itu mah tinggal disontek sebenarnya mah. Cuman nggak tahu kenapa Sadil itu seperti ngelamun gitu ya. Ngulang gitu mah. Nge-freeze gitu. Apakah Sadil itu pingin membiarkan bola itu masuk sendiri atau melihat bahwa Ulian itu dilanggar gitu. Atau offside. Enggak offside itu. Posisi enggak ada offside itu benar. Soalnya kan William Barros itu udah man to man. Betul. Jadi ketika disundul oleh Ulian tuh Sadil tuh sebenarnya kayak yang nggak tahu apakah dia harus tenang, apakah membiarkan atau seperti apa. Jadi telatlah momennya gitu. Itu harusnya 90% itu harus bisa menjadi gol. Sadil kudu kadieu ngopi. Kadieu benar gitu. Cigana mah meteu lamun wae. Cuman ya memang catatannya adalah ketika Sadil di babak pertama itu banyak peluang, istilahnya membuang-buang peluang Tapi di babak kedua, di awal babak kedua dia bisa di bola yang susah dia bisa menggolkan gitu. Itu kebenaran. Backna salah umpan. Salah passingnya. Salah back pass. Terlepas masalah umpan atau apapun itu ya sebenarnya Sadil kalau misalnya dikasih nilai ya misalnya dia bisa dapat 6 sampai 7 lah sebenarnya. Nah, yang disayangkan juga di babak kedua adalah beberapa peluang yang tidak bisa membuahkan gol. Terutama Berginho yang harus 1 lawan 1 lah istilahnya itu. Nama dipancong ya. Bisa dipancong atau di syuting sekalian atau gimana gitu. Dia cuman bolanya ke bawah gitu. Bahkan yang menyesakan itu ketika posisi 1-1 ada sundulan. Nah eta yang itu siapa saya enggak si Berginho itu kita udah teriak gol ternyata kipernya luar biasa. Soalnya kipernya jangkung bisa 2 meter. Benar. Jadi kemarin teh deg-degannya nonton langsung tehnya. Jadi sebenarnya babak pertama Persib menguasai pertandingan, tapi di babak kedua setelah ada perubahan formasi back atau itu jadi 3 sejajar, itu merubah semuanya. Dan apalagi di tengahnya Eliano pindahkan ke kiri. Jadi di tengah itu benar-benar kayak yang bingung gitu. Seperti melihat strategi yang dilakukan oleh Lion gitu. Oke, baik. Kang Aris, apakah ini blunder taktik Bojan, Kang Aris? Ya tadi saya openingnya salah. Harusnya Haye Kang Lucho. Mainnya hare-hare, mainnya ngaco. jadi agak sedikit 180 derajat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Kang Pri. Karena beliau menonton langsung kemarin di stadion di GBLA ya. Kalau versinya saya sih baik babak pertama, baik babak kedua. Sesuai dengan omongan saya di sebelum-sebelumnya, Kang Ucup, yang selalu saya soroti adalah vertical player sama dengan similar player. Di lini tengah bagaimana kita ketahui bagaimana walaupun ada Eliano di posisi AMF, menurut saya tetap tidak membangun permainan Persib yang cepat, yang dari kaki ke kaki. Tetap semuanya serba terlambat, serba bingung dan serba tidak mengenal satu sama lain menurut saya gitu. Jadi pada akhirnya menurut saya kenapa Lion Sailor seperti tertekan di babak pertama, menurut saya mereka melihat permainan dulu Persib. Membaca dulu karakter permainan Persib, karena di tahun kemarin Seller tentu saja mengenal permainan Persib. Tapi begitu di tahun ini mereka tahu bahwa perombakan yang sangat signifikan sampai 90% bahkan. Jadi menurut saya Lian Seller ini lebih melihat dulu, membaca dulu permainan Persib. Karena golnya Sadil Ramdhani saya katakan tadi itu gol blunder dari backnya Lion City. Dia blunder, salah back pass, salah umpan sehingga diambil oleh Sadil dan terjadi shooting. Dan setelah gol itu tidak ada lagi peluang, hanya peluang Berginho di menit akhir. Dan di menit akhir ketika sundulan tadi itu bagaimana bola menerjang kepala, bukan kepala yang menerjang bola. Jadi sundulan yang tidak bertenaga. Jadi udah kalau di TV itu kelihatan sangat langsung bisa ditebakkan arah bola
bolanya seperti itu gitu Kang Ucup. Jadi kalau permainan menurut saya sampai hari ini ketika Persib menjalani 12 kali pertandingan di 2025 di musim 2025 ini Persib sudah menjalani 12 kali pertandingan. 3 kali uji coba di Thailand waktu TC itu di 17 sampai 27 Juli kita lawan Ratchaburi, ngelawan Polistero, udah 12 pertandingan Kang Ucup. Piala Presiden kita kalah 2-0 lawan Port FC, seri lawan Dewa United dan saat itu Dewa United bermain dengan 10 pemain. Dengan 10 pemain dan Persib tidak bisa menang, hanya seri 1-1. Dan lanjut Persib lawan Western Sydney Wanderers kita menang 1-0 dan saat itu juga sebenarnya Western harusnya menang karena banyak menerpa tiang gawang. Seberapa kalinya pola permainan tidak berubah. Terus kita menang lawan Semen Madang, menang lawan Manila Diger 2-1 dan itu pun kita harusnya kalah. Peluang banyak sekali Manila Diger sama. Menang lawan Persijap, seri lawan PSIM dan menang lawan Persebaya dan terakhir kita kalah seri kemarin 1-1. Dari 12 pertandingan yang dilakoni oleh Coach Bojan menurut saya Persib itu tidak ada perkembangan yang signifikan. Persoalannya sama. Yang satu adalah kita tidak memiliki bek kanan dan bek kiri yang berkualitas. Selalu ya Kang Aris selalu ini itu. Saya selalu itu. Saya menyayangkan kok saat ini kita nggak punya bek kanan murni yang berkualitas hingga membuat lini serang Persib baik dari sisi kanan atau sisi kiri itu tidak berkembang dengan baik. Kombinasi saat ini Putros juga tidak berkembang dengan baik. Apalagi kemarin saya melihat Putros seperti Pias. Tidak ada bertenaga gitu, pucak gitu. Lini serang dari kanan itu nggak ada. Federico Barba sudah sampai lini pertahanan Lion City itu kayak kebingungan. Karena posisi murninya adalah back tengah. Bukan jadi, back kiri ya. Bukan back kiri murni atau wing back murni, bukan. Jadi begitu sampai setengah balik lagi jadi king of back pass gitu, balik ke Barba, sudah di depan balik lagi ke belakang, itu artinya menurut saya kita tidak punya back kiri murni, kita nggak punya back kanan murni dan lini tengah kita nggak punya gelandang bertahan murni, defensive midfielder murni seperti terakhir ditinggalkan Coach Jijan dan Deddy Kusnandar, kita nggak punya. Jadi babak pertama Lion City itu menurut saya wait and see aja, lihat aja Persib seperti apa nyerangnya, baru babak kedua mulai nyerang. Jadi menurut saya sampai pertandingan ke-12 ini lawan Lion City Persib belum berkembang dengan baik. Oke, baik. Menarik ya analisisnya dari Kang Aris nih Kang Pri. Tapi kalau Kang Rifki ini secara tidak langsung seperti dejavu-nya Kang ketika kemarin kan musim lalu juga kan kita lawan Lion City hiji-hijinya waktu mainnya di Jalak Harupat. Kemarin pas nonton gua Kang. Kalau saya sih menyoroti komunikasi pemain. Karena kalau kita lihat di pertandingan kemarin Persib lawan Lion City Seller itu ada beberapa momen dua pemain Persib menghampiri babarengan gitu, jadi hampir padu gening. Beberapa kali pas nyerang aya, pas bertahan aya. Betul. Itu komunikasi. Bahkan kemarin pas Barba gening bola kosong itu malah langsung dibuang kan karena Barba nggak ada komunikasi gitu. Padahal bisa sama langsung corner ya. Bisa sama kiper. Terus yang pas Teja jeung Julio Cesar ini. Teja nyepong bola, Cesar ngeheadan gitu kan. Itu juga kan. Jadi memang ini komunikasi perlu diperbaiki lagi, apakah ini terkendala bahasa atau seperti apa, karena kan kemarin waktu lawan Lion City Seller Persib ini cuman duanya pemain anu bener-bener orang Indonesia Teja jeung Sadil. Karena kan sesana ke Taman Eliano, Eliano naturalisasi bahasa Indonesia modalnya karek bisa dempet 3 hungkul. Bener. Benar. Nah, tapi di luar itu semua sih kalau saya lihat memang sesuai pernyataan Bojan sendiri ya. Bojan mengakui pertandingan lawan Lion City Seller itu kalau kacamata dia kan ya setelah dalam konferensi pers bilang itu adalah permainan terbaik selama dia 3 tahun ada di Persib. Wah, bilangnya emang seperti sih. itu kan? Iya, emang benar. Kalau saya setuju itu Kang Ip gitu ya. Karena beda ya di TV sama di stadion itu beda gitu. Kenapa saya kontra sama Kang Aris gitu? Karena saya dilihat di lapangan murni di lapangan itu saya lihatnya adalah ketika penempatan posisi Barba, penempatan posisi Putros memang di babak pertama itu sangat luar biasa gitu. Saya kira Barba itu mengidentikan bahwa back Italia itu seperti itu. Dia mau di posisi apapun, mau di tengah, mau di kiri, dia memang karakter Italia banget gitu yang bertahan kuat gitu ya. Ya mungkin ya kalau di TV
memang kita nggak kelihatan 100% ya, tapi ketika di stadion gitu kita bisa kelihatan bagaimana penempatan posisi pemain gitu yang menurut saya sangat luar biasa di babak pertama. Tapi memang di babak kedua itu dari segi komunikasi sering tabrakan sering terjadi gitu. Nah ini yang harus segera diperbaiki sama Bojan. Oke, baik. Dan ini juga kan persiapan melawan Arema tentu saja jadwal yang sangat padat sekali ya. Kemarin kita main hari Kamisnya, Senin harus lawan lagi lawan Arema dan itu tandang gitu. Nah, ada informasi nggak Kang Ucup pergi ke Malang tuh? Sampai podcast ini tayang kita belum terima ya, bronya. Tapi kemungkinan sih kalau main Senin, kuduna Sabtu udah berangkat. Sabtu berangkat. Jadi H-2. Biasanya Sabtu malamnya. H-2. Nah ini teman-teman jadi melihat hasil melawan ACL di ACL 2 melawan Lion City. Itu kan kalau dilihat dari pernyataan Bojan itu kan salah satu pertandingan terbaik ketika Persib selama 3 tahun terakhir ya. Dan kita lihat juga kan kalau di televisi dan juga mungkin Kang Pri di stadion rada bedanya kondisi pertandingan. Nah ini lawan Arema FC yang notabene musim lalu kita ketika bermain tandang di kandang Arema dulu mah di Stadion Gelora Supriyadi kan kita menang dengan skor 3-1-nya. 3-1 golnya si Tiron terus si Castaner. Melihat peluang Persib nanti melawan Arema kumaha apakah masih bisa meraih poin penuh di sisi lain karena kemarin kan Persib baru menang lawan Persebaya sementara Arema eleh ku dewanya menurut saya 2-1 kumaha Kang prediksinya. Sebelum ke situ tadi saya belum menjawab terkait animo penonton. Animo penonton kemarin alhamdulillah cukup luar biasa. 15.000-nya kemarin ya. Kalau dari catatan sih 13.000 ya, catatan asli di stadion itu 13.000 mungkin kalau di media karena melihat tiketing yang dijual mungkin 15.000 mungkin ada yang nggak datang tapi ketika misal di barcode itu hanya ada 13.000-an tapi secara atmosfer itu luar biasa ya Kang Ucup ya. Bagaimana tribun utara, barat itu keren lah luar biasa dan mereka selama 90 menit itu benar-benar menyanyikan yel-yel Persib gitu ya. Mendukung itu bahkan secara ketika misalnya ada pemain lain yang sedang pemanasan itu Saywar penonton lah gitu ya, gitu ya. Dan pakai bahasa Inggris semuanya penonton kita luar biasa lah gitu ya. Palinter geningnya karena mau gak mau ya kita juga dari jurnalis juga karena hampir 90% itu pemain Persib itu kan asing semua gitu bahasa Inggris semua ya. Kemarin ya terpaksa saya Tuchel harus keluar gitu. Kemarin wawancara saha kan? Haris saya kemarin. Harun Haris. Was. Yes no ya saya. Aduh, jadi kemarin teh teman-teman saya teh rada kararago ketika Kang Pri nonton teh bener ramah. Aduh teh, tapi da kumaha deui nya geus aya adik atuh akhirnya kudu liputan. Tapi pernah aya stigmanya lamun aya kru PRFM ka stadion sok eleh jeung seri bener teu eta teh. Nah, ada kejadian lucu kan itu ya. Jadi kemarin itu kan kita tuh ada berempat nih. Kita jurnalis PRFM yang ke stadion ya. Nah ada 3 orang yang memang ada di bawah, dia lagi ngupload foto segala macam gitu ya. Nah pas ada ngupload foto itu ternyata gol Persib itu. Pas naik ke atas ya Persib kagolan gitu. Kata saya lebih baik mah udah aja diem di bawah gitu daripada ke atas gitu. Kayaknya nanti saya bilang ke Pak Iqbal cigana nu eta mah tong cina liputan deui. Itu gitu. Anekdot ieu mah heureuy nya. Nah ieu balik deui karena lawan Arema nya urang kudu ngobahas Arema, Bro. Ya benar. Arema tanggal 22 pertandingan pasti akan sangat menarik sekali kalau dilihat di klasemen kan Persib sekarang urutan ke-7, Arema urutan ke-3 walaupun Persib masih ada satu pertandingan tunda gitu kan. Nah lawan Arema kumaha anta peluangna melihat hasil kemarin lawan Lion City Kang Prita? Kalau menurut saya sih masih optimis untuk bisa menghasilkan poin 3 poin ya membawa pulang gitu. Kalau saya sih tetap optimis main dimanapun Persib harus kita sebagai pendukung Boboto harus optimis lah apa yang dihasilkan oleh Persib. Nah untuk Arema sendiri memang kalau misalnya melihat dari beberapa pertandingan mereka selalu menerapkan 4-2-3-1 gitu. Oh si formasinya. Ya formasinya dan Dalberto sebagai top skor ya nanti Kang Ip lah tahulah datanya gitu ya. Dia memang jadi striker tajam setelah ditinggalkan oleh dua apa ya istilahnya duet mautnya ada 2 ya yang pemain Persija tuh. Oh belum ya itu ya. Si Gustavo sama satu lagi yang main ke Korea kalau nggak salah itu Portugal pemain Portugal tuh. Portugal yang Ya Portes. Oh si Carlos Portes. Setelah pindah ke PSIS kan.
Jadi memang sekarang memang tumpuannya ke Dalberto gitu. Nah yang saya takutkan juga adalah permainan yang dari Arkan Fikri ya mau tidak mau dia walaupun masih muda U23 timnas gitu ya, tapi semakin kesini itu permainannya semakin matang gitu Ngocop. Dan itu yang bisa menjadi pembeda apa yang dimainkan oleh Arema gitu. Tapi saya tetap optimis. Kalau melihat pertandingan terakhir antara Arema lawan Dewa United, sebenarnya secara komposisi pemain atau permainan sebenarnya Persib bisa unggul lawan Arema. Oke, baik. Jadi memang Arema teh meski ditinggal William Marsilio-nya jadi reuniannya Kang Aris ya. Benar. William Marsilio ya Kang Aris kan belum dikasih menit bermainnya. Di dua pertandingan terakhir belum ya. Dan sekarang kalaupun diturunkan juga akan menghadapi mantan timnya nih Arema FC. Kumaha Kang Aris peluangnya kalau dari kacamata Kang Aris ya? Tadi saya berulang-ulang mendengarkan rasa optimisme dari Kang Pri. Optimis. Kalau dari saya realistis. Nice. Kalau dari saya realistis. Lanjut. Kalau dari saya realistis. Tadi saya belum tanya ke Kang Pri rekomendasi U23 siapa? Kira-kira rekomendasi U23. Kakang lagi di bek kanan ya, L-back saya pas pecinta lagi. Kakang. Pecinta Kakang L-back pas. Kalau saya realistis sih, kemarin saya berharap Pitrah main di penjaga gawang di U23. Cuman kemarin lihat performan Teja menggagalkan 3 peluang emas. Wah, keren pisan. Lion City itu 3 peluang emas. Itu di ACL mah U23 lu. Iya nggak ada. Ya maksudnya lihat Teja yang bermain ya saya berharap Teja diganti dulu nih ketika lawan Arema Pitrah yang main. Cuman ketika lagi performannya lagi bagus, Teja kayaknya kemungkinan nggak bisa diganti. Saya berharap sih realistis saya tadi Kang Ucup, kenapa saya bilang realistis, ketika yang bermain masih Klok Haye Luco di tengah, saya pikir Persib akan kalah 2-0. Jika yang sekali lagi realistis, jika yang bermain masih Luco, Klok dan juga untungnya Luco kartu merah. Karena di 2 pertandingan tiba-tiba emosi terus, lawan Lion City juga emosi kemarin. Hampir kalau ada VAR mungkin Sikutan itu tadi bisa kartu merah kan. Jeung etanya pemain anu ditato di pemain nomor 17. Ya, untuk ketika Luco kartu merah nih Coach Bojan bisa bereksperimen. Menurut saya U23-nya saya berharap Robi Darwis. Biarkan dia menjadi defensive midfielder murni. Karena dia memang terlahir di Persib sebagai defensive midfielder. Nah, biarkan Klok dan juga Haye yang berkreasi. Oke, tapi Klok Haye informasi terakhir cedera dan Bojan juga sudah mengkonfirmasi bahwa Klok sepertinya tidak akan bermain di pertandingan selanjutnya. Nah, kalau gitu lebih bagus masukkan Marsilio. William Marsilio sebagai untuk pembuktian kan terakhir dia dicap bad boy kan di Arema oleh Aremania gitu kan. William Marsilio biarkan dia berkreasi. Jangan suruh untuk memikirkan lini belakang, lini tengah belakang. Udah pikirin aja kreatif bagaimana cara mengalirkan bola. Nah, untuk menjaga pertahanan itu kita pakai Robi Darwis di defensive midfielder. Di box to box kita pakai Tom Haye. Dan sebagai creative playmaker kita taruh William Marsilio di situ. Dan di bek kiri kita di sayap kiri pakai Ulian Barros, kita pakai Ramon Tengki lagi di situ karena Jung udah beberapa kali lagi cosplay El Igun saya lihat. El Igun Jens Rapen gitu. Jadi cosplay banget. Jadi kalau ditaruh kayaknya sih belum bisa membawa lini serang Persib lebih baik gitu. Di sayap kanan kita kepercayaan diri Sadir Ramdhani sedang sedang meningkat. Kita taruh Sadir Ramdhani di sana. Jadi sekali lagi saya berpikir realistis. Kalau Haye dan Klok, tapi kalau Klok cedera ya mungkin kalau Robi Darwis main, Haye sebagai box to box dan creative playmakernya ada William Marsilio, saya yakin bisa menang 2-1. Tapi kalau Robi Darwis tidak dimainkan, tidak ada gelandang bertahan murni, saya yakin realistisnya Persib kalah 2-0. Wih, mantap. Gitu. Dari Kang Pri dan Kang Aris ini dari sudut pandang tim Persib. Nah, Kang Ripki mah kumaha Arema Kang sosok Dalberto ikan jadi top skor nih ayeuna teh. Itu. Jadi tadi kan nu hiji optimis, nu hiji realistis. Namun saya kopi tiis. Kadio kopi. Kalau saya sih menyoroti kekuatan Arema itu adalah mereka ini cukup banyaknya itu adalah pemain Brazil, Kang. Ya, sama berartinya jika diurang kan. Urang kan campur. Oh ya, Argentina. Kan beda bahasana Argentina jeung Brazil. Jadi ini kalau kita lihat tabel klasemennya. Borneo lolobana ti Brazil. Persija lolobana ti Brazil. Arema nu katilunya. Kebanyakannya dari Brazil. Jadi ya teh secara komunikasi pemain Brazil jeung pemain Brazil tentunya komunikasi lebih cairnya, lebih mudah dibandingkan dengan
Argentina dan Brazil karena bedanya nu hiji Spanyol, nu hiji Portugal kan bahasana gitu. Jadi ini tentu menjadi sebuah keuntungan bagi tim Arema karena mereka banyak diperkuat oleh pemain dari Brazil, ada Alberto, Paulinho, Jan Mota anu mantan bek Persija. Terus Frigeri dari Brazil kan ya? Kipernya dari Brazil juga. Jadi tentu ini jadi sebuah keuntungan bagi Arema. Dan yang menariknya itu adalah Dalberto ini adalah sosok striker yang cukup mun disebut licin mobile ya. Segala bisa gitu si eta teh. Di Tita Soloran bisa finishing bagus gitu nya. Cukup lengkap lah yeuna atribut sebagai strikerna gitu. Jadi ini patut diwaspadai, terlebih dia duetnya jeung si Paulinho nya. Nah, itu sama-sama dari Brazil, jadi dari segi komunikasi juga lebih enak gitu. Tuh. Ini jadi perhatian juga. Dan satu lagi, ini kan main di Kanjuruhan ya. Jadi di tahun 2025-2026 ini Arema teh kan kembali ke Kanjuruhan. Di awal musim itu Kanjuruhan itu sepi Pak. Tapi kabar terakhir saya baca di beberapa media, kabarnya tiket untuk pertandingan lawan Persib teh sold out. Payu. Tidak seperti padahal biasa. Lawan Dewa juga sepinya. Sepi banget. Tapi akhirnya pas lawan Arema payu ya. Lawan Persib. Lawan Persib lawan Arema gitu. Payu si tiketnya. Nah, ini jadi perhatian juga gitu karena pasti Aremania pasti akan memberikan dukungan, tambahan tekanan lah untuk Persib gitu. Selain Persib itu hiji kudu tandang, perjalanan Kamalang kan kalau naik kereta bisa lebih dari 12 jam ya. Naik kereta. Terus kalau naik pesawat kan kita juga harus ke Jakarta dulu. Betul. Ini jadi tantangan bagi Persib gitu dari segi fisik karena harus melakukan perjalanan cukup panjang. Terlebih kemarin kita main cukup ekstra keras lahnya lawan Lion City Seller. Jadi ini Bojan sama tim pelatih, terutama pelatih fisik ya, Kang Pak Yaya jeung Pak Miro kudu melihat nih siapa pemain-pemain yang memang benar-benar fit gitu. Tapi kan ayeuna mah Persib teh gemuk ya. Justru itu kalau menurut saya sih nggak perlu khawatir gitu. Kalau saya sih tetap optimis kan tadi kata Kang Ali saya mah optimis ya. Benar. Harus. Karena dengan kegemukan skuad Persib itu sebenarnya Bojan bisa bebas meracik gitu ya. Ketika salah satu pemain ada kartu merah atau cedera, sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya. Itu tanggung jawab Bojan karena sekarang menurut saya skuad 2005-2006 ini adalah permintaan dari Bojan. Betul. Menurut saya ya gitu ya. Dan harusnya Bojan sudah tahu ketika misalnya pemain yang satu cedera atau ada kartu merah itu bisa digantikan gitu. Memang permasalahannya adalah U23-nya. Berani memainkan selain Kakang atau tidak gitu kan. Tadi kan kata Kang Alis ada Robi gitu ya atau kiper gitu ya, kiper Fitra ya gitu ya. Atau si Zulkifli ya. Zulkifli lah gitu bisa dimainkan gitu ya. Itu yang menjadi pilihan sebenarnya gitu. Ya, betul sekali. Saya lupa tadi terakhir kan. Asal backnya jangan Julio Cesar Matricardi Camal. Harus satu cadangan, satu Barba dijadikan back tengah kembali. Tapi menurut saya kemarin itu penampilan terbaik duet Julio Cesar sama Matricardi menurut saya. Karena ada Barba di kiri. Ya maksudnya entah itu. Jadi ketika di babak pertama itu benar-benar saling mengisi Matricardi sama Julio. Benar. Menurut jadi, saya gitu ya. Matricardi itu tipikal back yang membaca permainan lawan. Sedangkan Julio Cesar itu kalau saya lihat di pertandingan lawan Lion City Seller kemarin itu bagian duel, bagian gelutna gitu. Jadi ketika misalnya lepas dari Matricardi, Julio Cesar ngelaban. Itu beberapa kali hampir. Jadi ketika lepas dari Matricardi atau Barba itu Julio Cesar yang paling orang terakhir sebelum penjaga gawangnya. Bagian gelutnya lahnya. Bagian gelutnya. Cuman ya memang catatan saya menurut saya kemarin pertandingan itu beberapa kali ya Teja nih. Teja itu walaupun beberapa kali melakukan save kemarin build up-nya jelek banget kemarin. Umpannya ngaco. Jelek banget tuh. Jadi ketika misalnya apa ya kayak yang tegang gitu ketika misalnya di press sama pemain depan lain gitu, pemain tim lain itu dia tuh ngumpannya tuh kemana-mana gitu, nggak jelas gitu. Itu yang mungkin jadi catatannya Teja. Nah kemarin tuh nggak tahu nih setelah pertandingan tuh ketika udah kebobolan ya ada ketika salaman ya kayaknya ada beberapa sesi khusus Bojan ngobrol sama Teja. Apakah nanti jadi evaluasi waktu kemarin tuh langsung disamperin sama kiper
pelatih kipernya sama Bojan langsung di lapangan itu terlihat banget. Wah, Teja juga kayak yang apa ya nggak tahu Bojan ngomong apa jadi agak kayak apa ya kaget. Ya kaget gitu. Kayaknya Bojan ngomong bahasa Kroasia, bro. Nah, artinya bro terus tanya. Oke, baik ya. Berarti kipernya Adam Prisbek ya. Nah, itu dia saya penasaran. Soalnya Adam Prisbek kan kalau lihat statement terakhir sebelum lawan Lion City Seller kan udah dinyatakan pulihnya, udah siap untuk kemarin ya di bench. Udah di bench kan. Soalnya udah dinyatakan benar-benar pulihnya dari cederanya gitu. Semoga sih saya pengen melihat gitu. Betul. Jadi kekurangan kita tahun ini tuh pertandingan pertama sampai sekarang itu build up permainannya waktu kemarin sama Kevin begitu luar biasa. Solid. Sekarang hilang. Gitu. Enakannya jadi dari tukang kahareup teh nikmat gitu kayak nu ngadilai teh nya. Nah, ini jadi pertandingan yang sangat menarik sekali untuk kita tunggu Arema FC melawan Persib Bandung karena tadi juga infonya nya Kang Ripi tiket payunya tara biasana berarti kan ieu seluruh pecinta sepak bola termasuk kita para bobotoh juga sangat menantikan laga Arema FC versus Persib Bandung meskipun di tabel klasemen sebenarnya poinnya tuh beda-beda jauh. Betul. Sih. Awal musim keneh kan. Awal musim keneh tapi kan ini lebih ke pride dua klub biru barat dan juga biru timur gitu dan tentu saja tensinya setiap tahunnya itu selalu meningkat dan kita akan lihat bersama untuk tahun ini siapakah pemenang untuk edisi pertama ya. Nah untuk prediksi line up sendiri nih Kang Pri melihat tadi kan jadwal padat sementara Kang Pri tadi sebutkan bahwa Bojan mah tuh kudu hariwang ya da enak milih sasahage rek pemain loba gitu kan anu cedera anu kartu beureum aya backupna lu kualitasnya hampir setara. Prediksi line up dan juga skor kumaha ta Kang Pri? Kalau menurut saya kiper kayaknya Adam bisa dimainkan. Adam Prisbek. Adam kiper di kanan kemungkinan besar Kakang. Di tengah kayaknya Barba sama Trikardi. Di kiri kelihatannya Putros. Di tengah saya pingin main Dewangga. Oh ini penasarannya Dewangga belum pernah sekalipun main di Liga Ang Super League ya sekarang ya. Di tengahnya ada Eliano sama Haye. Di kirinya saya pingin ada Sadil saya enggak Berkham Baros sama di tengahnya saya penasaran langsung Jung yang main. Oke. Itu untuk skornya seberapa? Dengan 2-1. formasi itu 2-1 menang. Pencetak golnya Jung sama saya feeling Eliano. Aduh ya pemain favorit. Soalnya tahun kemarin Kastaner ngagolkeunna di lawan Arema. Gol perdana pembukanya. Gol pembuka mudah-mudahannya ya striker orangnya jadi pembuka. Memang kalau melihat pertandingan sampai terakhir ya penyerang kita sekarang ini nggak ada yang yang bisa diandalkan ya. Bisa diandalkan. Secara kualitas di bawah yang kemarin. Gak tahu kenapa nih pemilihan striker tahun ini kelihatannya kita banyak jong ya. Kastener, Ramon yang kita harapkan sebagai top skornya di Kamboja itu belum ngegolin ya. Justru Baros yang kita anggap kurang justru dia jadi top skornya di Persib gitu ya. Pemain favorit orang Baros cina nomor punggung Baros mau beli baju Baros. Kalau dari Kang Aris kumaha Kang Aris ya? Kalau saya tetap realistis tadi ya. Saya berharap keep 2-0 kalah kita. Kalau tidak memainkan Robi Darwis. Tapi kalau berdasarkan formasi saya ya, mudah-mudahan Coach Bojan bisa mendengarkan saya juga ini. Pakai bahasa Kroasia berarti mah bahasa Inggris atau sok bahasa Inggris. Ya, ketika kita menggunakan formasi 4-3-3, formasi yang biasa digunakan oleh Coach Bojan, saya berharap sih tadi kiper tidak ada pengaruh sih menurut saya, mau Teja ataupun mau Adam Prisbek. Tapi kalau sama Mendoza pasti saya pilih Mendoza. Nah, tapi ketika sekarang pilihannya hanya Teja ataupun Adam, saya pilih Teja nggak masalah. Teja, bek kanannya saya berharap kita pakai Hamra Hehanusa, kita taruh di sana, juga di tengah kita pakai Matrikardi. Di backup oleh sweepernya Barba. Bek kirinya saya berharap Rezaldi main. Karena
sudah 5 pertandingan awal di Liga 1 ini kita nggak bisa melihat bagaimana tusukan-tusukan dari left back atau right back. Hanusa bersaudara Hanusa bersaudara. Tahun kemarin kita lihat Edo sangat luar biasa. Ada Rahmat Irianto sangat luar biasa. Tapi ketika diisi oleh isi Kakang sama dengan Putros, saya kira itu tidak ada perubahan yang signifikan. Terlalu bertahan. Jadi saya berharap back kiri itu kita taruh Rezaldi Hanusa di sana. Gelandang bertahan yang benar-benar memikirkan bagaimana caranya bertahan itu ada Robbie Darwis. Dan sebagai box to box-nya mungkin Tom Haye masih pias, masih kaberian Batagor. Saya kira di sana ada Malis. Jadi Robbie Darwis, Adam Alis, William Marsilio. Saya berharapnya gitu. Robbie Darwis, Adam Alis, William Marsilio. Sayap kanannya ada Beckham, sayap kirinya ada Ramon Tengki, dan di strikernya mungkin kita di sayap kiri ada Baros, di strikernya kita pakai Ramon Tengki. Nah, kalau dengan formasi itu saya yakin Persib menang 2-0. Saya yakin Persib menang. Dalberto nggak ada papanya. Itu justru kalah ya. Kalau Robbie Darwis nggak dipasang sebagai gelandang bertahan, baik Robbie Darwis ataupun Dewa nggak, saya yakin Persib kalah 2-0. Wah. Persib kalah 2-0, tapi kalau dipasang justru menang 2-0. Jadi kuncinya Coach Bojan adalah Robbie Darwis. Kalau dari kata Kang Arisnya, nah gelandang bertahan murni. Kang Ripki kumaha tah? Kalau saya sih kayaknya seri deh. Seri. Seberapa? Ya. Hiji-hiji. Soalnya kalau dua-dua penyerang Persib itu belum ada di performa terbaiknya semua nih. Jadi kan menang nanti 1-0, 2-1 kan Persib selama ini gitu tipis-tipis. Jadi seri 1-1 kalau kata saya sih itu sebuah target yang cukup realistis. Tapi saya optimis Persib bisa ngagolkeun di ditu gitu. Iya. Oke. Kiper Adam Prisbeck, soalnya ini walaupun Teja sedang on fire gitunya, tapi ini jadi sebuah titik balik bagi Adam Prisbeck setelah dia cedera cukup. Ini jadi sebuah pembuktian juga gitu bagi dia untuk memperlihatkan kualitas dia gitu sebagai salah satu kiper dari Eropa gitu. Terus backnya saya lebih memilih Matrikardi berduetnya dengan Julio Cesar. Karena melihat kemarin lawan Aceh itu ya di Aceh ya. Main di Malang. Cuacanya nggak jauh beda sama Bandung. Malang kota tiris dingin. Kanjuruhan dingin mirip jeung Bandung. Ya tapi kalau lihat dari kemarin sih Barba kayak yang cukup kelelahan pas di akhir-akhir babak kedua. Jadi saya mending Matrikardi jeung Julio Cesar. Terus back kanan dan back kirinya seperti Kang Haris sih Hanusa bersaudaranya. Benernya Sugano juga Tachibana bersaudara teh. Sugano juga eta pemain bekas PSM-nya di Maluti siapa? Yakub Sayuri. Yanja Sayuri. Widih, cakep. Hamra di kanan, Rezaldi di kiri. Karena saya merindukan umpan kaki kiri Rezaldi. Eta asli pisan geus lila urang karena itu betul. Tidak ada yang bisa menyaingi gitunya. Betul. Apa kaki kiri na Rezaldi. Ingat tuh baheula umpan Rezaldi rek disikat ku gua Cecea eta. Can ningali deui. Nah itu betul. Makanya rindu kita. Saya rindu pisan. Karena Hamra ini kalau lihat pas di Persiknya sempat main di back kanan juga gitu. Betul. Dia bisa cukup bagus juga bahkan ngagolkeun pas lawan Persib gitu kan. Nah itu empat di belakang. Kalau 3 di tengah kayaknya udah pasti Haye-nya. Ada Klok cedera, Luco kartu. Jadi Haye terus Adam Alis sama Eliano. Nah terus di depan untuk 3-nya itu saya milih Sadil sama Uliam Baros tetap main, dan di target man kayaknya sih masih nu dipaenkeun jigana masih Ramon jigana gitu. Mudah-mudahan lelahnya si Ramon teh nya gerak bucat bisul nya gaya we diheulakeun pakai topi koboi. Oke deh, kita lihat. Kan aya tireo anyar di Persib. Naon? Al Eldil. Oh, Al Eldil. Adam Alis, Eliano, Sadil. Gara-gara dempet tilu. Tah, ya, tapi tadi ningali video Bojan godeg ningali eta dengkep tilu motor kot kaki ya. Nah, tapi mudah-mudahan lah supaya lebih cair lagi ruang ganti Persib dengan ya mungkin Bojan juga menginginkan hal itu supaya karena ini kan dalam masa transisi supaya tim lebih cair lagi. Betul. Komunikasinya juga lebih intensif lagi gitu ya, apalagi kan Persib di beberapa pertandingan ke depan lawan Arema, terus nanti kita di Aceh lawan Bangkok United kemarin menang 4-2 eta lawan Selangor di Malaysia adinya. Alus tah ningali highlight-na, tapi mudah-mudahan lah dengan
skuad yang ada saat ini Persib bisa meraih kemenangan. Jadi hatur nuhun ya sekali lagi nih teman-teman untuk analisanya melawan Persib melawan Arema FC nanti. Mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan kembali ya dan meraih juara tentu saja di akhir musim nanti. Hatur nuhun sekali lagi kita di sini berterima kasih untuk Kadia Coffee yang sudah menyediakan konsumsi dan juga tempat untuk syuting episode kali ini. Hatur nuhun. Ya enak sih. Ya. Jadi para bobotoh mangga yang mau WFC work from cafe bisa langsung datang ke Kadia Coffee di Jalan Kinanti nomor 21 Turangga Bandung. Cozy tempatnya. Geunaheun pisan Pak. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang mau work from cafe. Hatur nuhun ya Kang Pri. Siap. Kang Aris, Kang Rifki. Nanti kita membahas lagi Persib Bandung untuk pertandingan selanjutnya dan tentu saja untuk para bobotoh dan juga subscriber channel YouTube Radio PRFM jangan lupa like, share dan juga komen konten ini dan kita juga nanti akan kembali hadirkan kisah Persib di episode selanjutnya. Saya Supansari pamit. Saya Kang Priyadi. Saya Aris. Saya Rifki. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru.